Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, bersama saya, Yulianti. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Kami juga mengucap syukur untuk hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas di awal pekan ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami agar firman Tuhan senantiasa menjadi pegangan dan tuntunan kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini saya beri judul Indah pada Waktunya. Bacaan Alkitab saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Sedangkan nats yang menjadi dasar renungan kita adalah Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ketika saya sakit, teman-teman dan keluarga saya memberikan dukungan melalui pesan-pesan WhatsApp maupun telepon. Selain mendoakan agar saya kembali pulih, juga memberikan dukungan agar saya tetap kuat dan tidak patah semangat. Saya ingat, dalam pesan mereka hampir semuanya selalu menuliskan atau mengucapkan kata sabar. Sabar dulu ya. Nanti ada yang akan datang untuk memeriksa dan memberikan obat. Tetap sabar dan tetap semangat. Sedikit demi sedikit pasti akan kembali sehat. Ada juga yang mengatakan, sabar. Memang penyakit seperti itu perlu waktu untuk sembuh. Ada juga yang menulis, terus bersabar. Nanti pasti Tuhan akan pulihkan pada waktunya. Memang benar. Kita mestinya selalu bersabar, terutama ketika kita sedang berada dalam kondisi yang tidak kita harapkan. Karena seperti kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masa atau waktunya. Ketika sakit misalnya, kadang kita ingin semuanya cepat kembali normal. Setelah minum obat, kita maunya segera sembuh. Padahal obat itu perlu berproses di dalam tubuh kita selama beberapa waktu. Bahkan kadang kita perlu tambahan obat yang dosisnya mungkin lebih tinggi. Atau kita masih perlu untuk beristirahat lebih lama walaupun sudah dinyatakan sembuh. Dan tidak jarang, setelah sembuh, kita masih bisa mengalami gejala dan penyakit kita kambuh lagi. Dalam Injil Markus 5 ayat 24-34, kita membaca tentang seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita tersebut sudah menghabiskan segala miliknya untuk mengobati penyakitnya. Tapi belum sembuh juga, malah bertambah parah. Perempuan itu sudah banyak mendengar tentang Yesus. Karena itu, ketika ia melihat Yesus berada di tengah kerumunan orang banyak, perempuan itu berusaha menyentuh jubah Yesus. Ia percaya, walau hanya menyentuh jubah Yesus, ia akan sembuh. Dan setelah masa penantian akan kesembuhannya yang cukup lama, 12 tahun, Yesus memberikan kesembuhan bagi dia. Injil Yohanes 5 ayat 5-9 juga menceritakan tentang seorang yang menderita sakit cukup lama, 38 tahun. Dia menunggu di pinggir kolam Bethesda, berharap ketika malaikat mengguncangkan kolam itu, dia bisa masuk ke dalamnya.
dan sembuh dari sakitnya. Dengan kondisinya yang sakit dan tidak ada orang yang menolongnya, tampaknya tidak ada harapan bagi dia untuk bisa masuk ke kolam. Tapi dia tetap berada di situ, menunggu waktu ketika malaikat menguncangkan air kolam itu dan dia bisa masuk ke dalam kolam sehingga penyakitnya sembuh. Hingga tibalah waktunya ketika Yesus berada di tempat itu dan melihat orang itu. Yesus yang tahu keadaannya memberikan kesembuhan baginya, walaupun orang itu tidak mengenal Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang pernah sakit, kita pasti bisa membayangkan dan merasakan bagaimana pergumulan orang yang sedang sakit dan menantikan kapan bisa sembuh dan pulih. Mereka yang tetap sabar dan tidak pernah berhenti berusaha tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Mungkin pada waktunya kita akan sembuh dan kembali pulih. Tapi tak jarang, walaupun kita sudah merasa bersabar dan berusaha, apa yang kita peroleh tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan mungkin kita tetap menanggung sakit selama hidup kita. Kesabaran kita dalam menanggung segala sesuatu akan memberikan akhir yang bagi Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Karena itu, tetaplah bersabar, karena untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami maupun bagi sesama kami. Walaupun kadang apa yang kami alami itu tidak selalu indah dan menyenangkan seperti yang kami harapkan. Tolonglah kami untuk selalu bersabar dan tidak patah semangat atau hilang harapan dalam menanggung segala hal yang kami rasa tidak sesuai dengan keinginan kami. Ajarkan kami untuk selalu mengingat pesan pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berilah kami rahmat untuk mampu menjalani hari-hari kami dengan selalu bersabar. Tidak patah semangat, tapi terus berharap pada pertolongan Tuhan. Dan selalu bersyukur atas apa yang kami terima. Walau kami seringkali tidak dapat mengerti maksud Tuhan atas apa yang terjadi pada diri kami. Tapi dengan iman kami percaya, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih, selamat memulai aktivitas hari ini. Tetaplah bersabar, dan hadapilah apapun yang akan terjadi hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.